Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariandri Bayoji, 721141906 dari akuntansi A 2019 Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 1, pengantar sistem informasi. Yang pertama ada sejarah sistem informasi. Sejarah sistem informasi dimulai pada tahun 1946, di mana ditemukan mesin pertama yang merupakan awal mula dari perkembangan sistem informasi. Terus pada tahun 1951 dibuatlah UNIVAC, yaitu komputer pertama yang dapat digunakan dengan kecepatan 2000 kalkulasi per detik. Komputer ini sangatlah lambat jika dibandingkan dengan komputer yang sekarang ini. Dan juga komputer ini hanya bisa digunakan oleh satu pengguna saja, atau yang sering disebut dengan istilah mainframe. Pada tahun 1960-an, IBM, salah satu perusahaan komputer di Amerika Serikat, membuat komputer yang dinamai Sistem 360. Komputer ini merupakan komputer tercanggih pada masanya. Kenapa dikatakan tercanggih? Karena komputer ini sudah dapat digunakan oleh beberapa pengguna sekaligus, atau biasa dengan istilah multitasking. Selanjutnya adalah komputer berukuran lebih kecil. Pada awal tahun komputasi, perusahaan banyak yang memonopoli sebuah komputer, di mana para pengguna tidak dapat mengakses secara langsung komputer tersebut dan harus melewati karyawan yang bekerja di bidang komputer. Karena perkembangan zaman, banyak para pengguna yang mulai merasakan bahwa mereka itu sangat butuh komputer, dan hal tersebut sangat jelas terlihat oleh perusahaan-perusahaan komputer. Perusahaan komputer lalu berlomba-lomba menciptakan komputer model baru, yakni pada tahun 1982 IBM membuat komputer kecil pertama yang dinamakan komputer mikro atau personal komputer, biasa kita sebut dengan PC. Selanjutnya adalah hukum Moore. Hukum Moore berbunyi kekuatan komputer akan naik 2 kali lipat setiap 18 bulan. Ya, jelas saja, setiap tahun pada hukum Moore ini dikatakan bahwa komputer akan selalu naik kapasitasnya dan kualitasnya setiap tahun atau setiap 18 bulan. Selanjutnya adalah pengantar arsitektur komputer. Komputer merupakan sebuah alat yang terdiri dari software dan hardware untuk mendukung kerja komputer. Software merupakan perangkat lunak yang berada dalam komputer yang biasa kita kenal sebagai aplikasi. Sedangkan hardware adalah perangkat keras yang ada dalam komputer. Hardware itu ada beberapa jenis. Yang pertama, prosesor. Tentu kita kenal dengan prosesor, yaitu merupakan chip kecil merupakan inti dari komputer. Chip ini berada di dalam CPU, dan chip ini digerakkan oleh yang namanya CPU atau mesin. CPU merupakan mesin yang digunakan untuk mengendalikan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, untuk menggerakkan CPU ini kita memerlukan sebuah ruang atau yang disebut dengan RAM. RAM merupakan ruang kerja CPU. Semakin besar RAM, maka semakin cepat kerja CPU tersebut. Selanjutnya, komponen-komponen komputer yang ada di dalam CPU itu terletak atau saling terhubung di yang namanya motherboard. Motherboard ini berfungsi untuk menghubungkan satu komponen dengan komponen lainnya agar komputer dapat berjalan dengan sempurna. Nah, ketika kita menyimpan data, file, lagu, musik, dan lain-lain, kita memerlukan yang namanya flash disk, ROM, hard disk, dan lain-lain. Itu juga termasuk hardware. Selanjutnya ada keyboard, mouse, dan lain-lain. Itu merupakan salah satu hardware pendukung agar komputer bekerja secara sempurna. Selanjutnya adalah pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi pada zaman dahulu itu masih menggunakan surat, tetapi dengan perkembangan zaman,
Surat tersebut tidak hanya dikirim lewat kantor pos, sekarang bisa melewat jaringan internet, atau yang biasa digunakan adalah email. Email sendiri tidak dapat digunakan jika tanpa internet. Nah, internet ini sendiri berasal dari modem. Pada zaman dulu juga sudah ada yang namanya modem. Di zaman sekarang semakin canggih, maka HP kita yang di dalamnya juga terdapat hotspot seluler yang dapat dikaitkan atau dikoneksikan dengan laptop kita atau komputer kita. Selanjutnya adalah evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem dalam perusahaan itu ada dua, yaitu sistem fisik dan sistem virtual. Sistem fisik itu sistem yang bersentuhan langsung dengan lingkungan. Contohnya seperti ini. Ketika kita sedang menghitung persediaan barang, itu merupakan sistem fisik. Dan perhitungan yang ada dalam catatan kita, lalu kita masukkan dalam komputer, itu merupakan sistem virtual karena tidak bersentuhan langsung dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi ini sebelumnya untuk mengolah data. Sistem yang digunakan untuk mengolah data sebagai berikut. Yang pertama, kombinasi proses manual, mesin-mesin pembukuan, dan juga sistem kartu berlubang. Sistem-sistem ini nantinya merupakan awal dari adanya jurnal umum buku besar dalam komputer-komputer yang sekarang, atau awal mula dari Microsoft Excel. Selanjutnya adalah sistem berbasis komputer pertama kali yang ada di dunia, yaitu contoh sederhananya seperti ini. Data yang kita ambil dari lingkungan dimasukkan ke dalam basis data, lalu diolah melalui perangkat lunak komputer dan mendapatkan informasi yang akan diterima oleh manajemen untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang berbasis komputer untuk membuat informasi tersedia bagi para manajemen. Ada dua jenis, yaitu pembuat laporan dan model matematis. Selanjutnya adalah sistem kantor virtual. Ya, jelas kita sudah tahu apa itu sistem kantor virtual. Sistem kantor virtual itu kita bekerja, tetapi tidak hanya di kantornya saja. Kita dapat bekerja secara di rumah atau secara daring, secara online, dengan cara mengirimkan lewat email, voicemail, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sistem pendukung pengambilan keputusan atau yang sering disebut DSS. DSS adalah sistem yang membantu seorang manajer dalam memecahkan sebuah masalah. Selanjutnya adalah sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. ERP adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Selanjutnya adalah penggunaan sistem informasi. Sistem informasi digunakan oleh banyak orang seperti manajer, akuntan, dan lain-lain. Manajer sendiri menggunakan sistem informasi ini untuk mengambil sebuah keputusan, atau yang dapat lebih jelasnya mengambil sebuah keputusan dan memecahkan masalah. Selanjutnya adalah tingkatan manajer. Manajer itu dibedakan berdasarkan tingkatannya, ada 3. Manajer utama. Manajer utama merupakan manajer yang semua keputusannya itu sangat berpengaruh dalam kelanjutan usaha. Keputusan final itu manajer utama. Manajer menengah, manajer yang memastikan tujuan-tujuan dari perusahaan itu tercapai semuanya sesuai dengan rencana. Sedangkan manajer bawah itu manajer yang mengatur sumber daya dalam perusahaan agar bekerja sesuai dengan rencananya. Berdasarkan arah bisnis ada 5. Pemasaran, produksi, keuangan, SDA, dan juga layanan informasi. Next, peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Ada langkah intelijen, aktivitas perancangan, dan lain-lain. Sekian video dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Karena saya rasa sudah cukup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.